Iya, Oke, aman? aman ya. Mungkin teman-teman bisa kasih jempol gitu. Agak delay tadi soalnya. Oh, udah aman kok. Aman ya? Aman. Aman Siap. ya, aman. Tanya jawab sendiri. Nah, kita bisa mulai ya. Jadi perkenalkan saya Nailil, panggil aja Nai nggak apa-apa. Ya, perwakilan dari The Prince. Nah, yang lagi bersama saya hari ini Mas Arif Susanto, salah satu founder dari Dusdukduk. Nah, mungkin teman-teman nih sebelumnya udah tahu ya Dusdukduk itu apa. Soalnya menarik banget memang brand Dusdukduk ini. Tapi kan tak kenal maka tak aruh. Maksudnya tak kenal maka kenalan. Nah, kita bisa langsung kenalan nih sama Mas Arif mumpung lagi live. Mas Arif mungkin bisa berkenalan sebentar profilnya Mas Arif, profilnya Dusdukduk. Ya. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Terima kasih sudah hadir di live Instagram ini bersama dengan The Prince. Ini undangan yang luar biasa. Sabtu-Sabtu santai-santai sambil dengerin ngobrol-ngobrol santai antara saya dengan The Prince gitu ya. Saya Arif Susanto, saya co-founder sekaligus CEO dari PT Kreasi Karya Raya. Kami dari PT Kreasi Karya Raya ini biasanya brandnya paling terkenal dan namanya Dus Duk Duk gitu kan ya. Dus Duk Duk ini kardus untuk duduk gitu. Kita ada juga beberapa anak brand mulai dari Tutoy, Stack Impact, dan ada satu lagi yang belum kita launching gitu. Oh, masih dirahasiakan. Iya betul. Halo semuanya, ini rasa-rasanya rame banget ya, banyak yang menyapa nih Mbak Nay. Iya, salam. Ada salam nih Mas Arif. Salam untuk Mas Angger. Sekalian ini. Oh iya. Sekalian mungkin Mas Arif bisa diceritain nih awal mula terbentuknya Dusdukduk. Mas Arif ini sendirian atau berdua, bertiga gitu. Ya, teman-teman tahu. Ya. Jadi Dusdukduk itu kita berdirinya tahun 2013. 2013 itu kita waktu itu masih mahasiswa kuliah di Desain Produk ITS Surabaya. Kemudian kita bikin berempat waktu itu untuk Dusdukduknya. Tapi dalam prosesnya memang ya namanya sebuah usaha gitu kan ya, ada tahun sampai sekarang. Yang di Dusdukduk ada saya dan ada Mas Angger. Kebetulan Mas Angger sekarang lagi isoman gitu, makanya tidak bisa bergabung sementara waktu gitu kan ya. Jadi memang ada beberapa kendala kan ya di masa COVID ini ya. Kita sama-sama saling untuk kebaikan kita bersama-sama. Semoga sehat semuanya. Ya, semoga Mas Angger cepat sembuh juga. Begitu juga teman-teman yang join. Semuanya kita jaga kesehatan bareng-bareng. Ya. Jadi mulainya 2013 ya Mas ya? Iya. Mulainya 2013 sampai sekarang 2021, lumayan cukup lama ya. Berapa tahun sih? Menghitung 8 tahun 4 bulan. 8 tahun 4 bulan. Ulang tahunnya bulan apa itu Mas? Ulang tahunnya bulan April. Oh, udah lewat berarti ya tahun ini ya. Nah, dari perjalanan panjang, pastinya kan banyak halang, rintan, cobaan yang dilalui Mas Arif dan juga tim Dusdukduk. Kira-kira ada nggak Mas momen seru yang berkesan gitu, yang diingat sampai sekarang gitu, yang dihadapi tim Dusdukduk dan juga Mas Arif? Sebenarnya kalau momen yang menantang itu hampir setiap tahun kita selalu ada beberapa proyek atau beberapa tantangan di beberapa proyek bikin patung itu tantangan. Jadi salah satu eksploratif dengan material kardus itu sendiri gitu kan ya. Terus kemudian kita juga pernah bikin cafe full furniture-nya dari material kardus gitu. Nah itu juga jadi salah satu hal yang membuat kita jadi tertantang gitu kan ya. Terus kemudian kalau di
tarik ulur, kemungkinan salah satu tantangan terbesar ya saat ini ya, COVID ini cukup menantang sekali untuk kita terus berproses untuk terus ada sampai hari ini. Jadi cukup menantang lah gitu. Di setiap proses, setiap tahun selalu ada proses-proses yang baik. Iya, jadi memang COVID ini ujian untuk semua orang. Betul. Lag Mas, oh tadi agak nge-lag ya. Kalau sekarang? Ya, udah jelas ya? Yang nge-lag videonya Mas Arif gitu ya. Mungkin udah jelas kok di sini. Oke. Ya. Kita belum belum sapa-sapa audiens nih. Banyak yang baru bergabung. Tapi komennya nanti ada sesi ini ya. Mungkin agak di akhir ada sesi, mungkin kalau mau bertanya langsung sama Mas Arif gitu. Soalnya kalau bacain komen satu-satu agak banyak, jadi kita ngobrol dulu aja gitu sambil jalan, nanti kalau ada pertanyaan sekalian dijawab di tengah-tengah ngobrol gitu ya. Iya. Nah terus lanjut ya Mas ya. Kalau dalam berbisnis itu kan pastinya ada namanya relasi, networking gitu ya. Nah, menurut Mas Arif itu penting nggak sih networking ketika kita berbisnis ini? Apakah relasi itu membantu kita untuk mencapai tujuan gitu atau target tertentu? Pastinya sih dalam proses dari tahun 2013 sampai 2021 ini tentunya Dusdukduk itu terus berproses dengan salah satunya ya networking itu penting gitu kan ya. Apalagi di Dusdukduk sendiri itu kita mengumpulkan kolaborasi dari mulai vendor material kardus, pabrik kardus, terus kemudian vendor untuk memotong materialnya, kemudian juga klien-klien kita, itu juga salah satu networking kita yang terbesar juga gitu. Jadi Dusdukduk itu bisa dikatakan memang berdiri tahun 2013 sampai hari ini itu juga karena orang-orang yang mendukung kita, stakeholder yang mendukung kita gitu, terus dari semua bidang-bidang yang juga mendukung kita tentunya, dari kolaborasi sampai juga mendukung gitu, termasuk klien-klien kita, pembeli-pembeli kita juga gitu. Gitu sih. Soalnya kan ada yang mau memulai bisnis itu justru malu-malu. Jadi nanti kalau misalkan saya promosiin bisnis barunya, feedbacknya gimana ya, negatif atau positif, akhirnya kayak ya jalan dulu aja gitu, nanti promosi-promosinya lambat laun dikenal orang gitu kan, malu-malu mau mulai. Nah itu yang kadang-kadang apa ya, yang harusnya mungkin sekarang itu sudah mulai berubah pemikiran tersebut gitu, karena sekarang kan zaman-zamannya adalah zaman kemajuan teknologi ya, terutama di masa pandemi ini rasa-rasanya ada TikTok lah, ada Instagram, ada media sosial di berbagai macam platform yang menurut saya pribadi sebenarnya itu justru membuat kita itu harus bisa show off kira-kira apa sih karya yang bisa kita berikan ke orang lain gitu kan ya. Justru malah dari karya itu ternyata bisa dimunculkan sebagai sebuah bisnis yang pada akhirnya itu bisa bermanfaat buat banyak orang gitu kan ya harapannya. Kalau kita nggak memulai, kalau kita cuma memikirkan rasa takutnya aja, ya nanti pada akhirnya kita nggak akan muncul menjadi sesuatu gitu. Kita nggak akan menghasilkan sebuah karya yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang juga gitu kan ya. Gitu. Iya. Justru media sosial tuh membantu banget ya, membantu kita banget sekarang. Betul, ya. Nah, ini masih seputar relasi nih Mas. Kan kalau kita lihat Dusdukduk mulai udah semakin berkembang bisnis itu kan relasinya semakin luas. Nah, pernah nggak Mas Arif dan tim Dusdukduk ini menghadapi fenomena yang sering dihadapi para desainer, mentang-mentang teman, terus nanti kalau ada pesanan minta harga teman gitu. Kan ya udah ngerasa deket, entahlah deket gimana, terus akhirnya minta harga teman gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sering sekali gitu, bahkan sampai hari ini juga masih banyak yang seperti itu gitu. Apalagi kan sebenarnya kalau dibalikan dengan bisnisnya Dusdukduk sendiri itu kan material kardus gitu kan ya.
bisa dikenalnya adalah material yang murah, material yang dianggapnya mungkin ya sekilo 3.000 gitu kan ya. Tapi justru malah dengan adanya proses-proses desain, kemudian proses produksi yang mumpuni, akhirnya bisa jadi barang yang bernilai gitu kan. Tapi justru malah teman-teman kita kadang-kadang ya masih ada sih yang seperti itu gitu, masih nawar, terus kemudian masih bilang, ini kan cuman kardus, kamu kan temen aku, gitu-gitu kan ya. Jadi itu masih banyak sekali gitu kan ya. Ya itu salah satu tantangan kita juga, bagaimana buat mengkomunikasikan bahwa ini bisnis loh gitu. Bahkan kadang-kadang juga nggak cuman sekedar temen gitu kan ya. Ada beberapa orang yang kadang-kadang itu memang tidak benar-benar bisa memahami bahwa dus-duk itu dibangun dari proses bisnis gitu kan ya. Yang sekarang pribadi sebenarnya ada sistemnya, ada SOP-nya, kemudian ada quotation invoice-nya dan lain sebagainya, itu ada semua gitu. Jadi kalau seandainya tiba-tiba mau pesen ke Dus-Duk itu nggak bisa tiba-tiba saya mau pesen hari ini kemudian nanti tiba-tiba 1 jam mau jadi gitu, nggak bisa gitu dan ada prosesnya gitu kan ya. Nah itu yang kadang-kadang jadi tantangan kita juga untuk dikomunikasikan ke banyak orang, termasuk ke teman-teman kita juga gitu. Jadi cara nanganinnya biasanya itu gimana? Ya itu tadi ya, dijelasin lah, diomongin. Iya betul, komunikasi itu kan salah satu kunci di berbagai macam hubungan gitu kan ya Mbak gitu. Termasuk juga hubungan pertemanan, hubungan dengan networking, hubungan dengan klien gitu kan ya. Nah justru malah dengan adanya komunikasi itu harusnya bisa menjadi salah satu hal yang menurut saya pribadi itu akan jadi semakin jelas gitu. Termasuk juga dengan perkembangan bisnisnya Dus-Duk itu sendiri, perkembangannya Dus-Duk dari 2013 sampai sekarang pun ya karena salah satunya adalah komunikasi kita, edukasi kita ke masyarakat secara luas gitu kan ya. Yang pada akhirnya mereka bisa menerima bahwa oh ya ada loh perusahaan material kardus yang bisa membuat produk-produk dari material kardus gitu kan. Nggak cuman ada di Jepang aja gitu kan ya, yang lagi viral kan Olimpiade Jepang bikin ranjang tempat tidur dari material kardus gitu kan, rame banget yang mention Dus-Duk gitu kan. Iya, kemarin sempat lihat itu reelsnya ya. Betul. Padahal di Indonesia udah ada dari 2013 gitu. Betul. Ya, jadi justru harusnya kalau teman itu mensupport ya Mas ya, malah bukan tawar-tawaran. Iya, malah justru harusnya ngasih lebih harusnya ya, Mbak. Nah, semakin kesini kita lanjut ya Mas ya. Semakin kesini kan bisnis unik, menarik, kreatif itu pasti banyak banget bermunculan. Nah, Mas Arief ini kan seseorang yang sudah lumayan lama berkecimpung di dunia perdesainan gitu. Kira-kira ada tips apa gitu Mas, mungkin skill atau kemampuan yang perlu kita kembangkan biar kita bisa tetap bersaing sehat gitu. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya dari prinsip kita membangun Dus-Duk itu kan ya, saya itu sering sekali menyampaikan bahwa sebuah bisnis itu paling tidak harus dibangun dari 2 keilmuan gitu kan ya. Ilmu desain dan ilmu entrepreneur gitu. Ilmu desain ini mewakili dari produknya itu sendiri sebenarnya. Bisa produknya atau jasanya. Kemudian yang kedua ya entrepreneur atau bisnisnya gitu kan ya. Jadi kita bikin produk ya harus bisa bagaimana mensistemnya gitu. Kalau kita bikin produk berarti value-nya apa? Value-nya berarti produk yang dikembangkan itu berarti harus berkualitas, kemudian kualitasnya harus bagus, kemudian materialnya juga harus bagus, kemudian produksinya juga menggunakan alat-alat yang canggih sehingga kualitas kerapiannya juga lebih terpercaya gitu. Itu berarti di bidang desainnya. Kemudian kalau untuk entrepreneurnya di bidang bisnisnya itu sendiri berarti ya dari sistemnya, baik itu sistem pelayanannya, sistem marketingnya, kemudian sistem desainnya mungkin, sistem analisis di bisnisnya, kemudian keuangannya dan sebagainya. Menurut saya pribadi ya dari 2 hal tersebut itu harus benar-benar dijadikan satu sampai akhirnya bisa menjadi sebuah bisnis yang berkelanjutan gitu. Nggak bisa cuman produknya aja atau bisnisnya aja.
Kalau produknya bagus gitu, tapi bisnisnya nggak bisa di sistem dengan baik, ya nggak akan bisa berkelanjutan bisnisnya. Iya. Atau kita bikin bisnis aja, tapi produknya nggak bagus, kualitasnya yang bagus, ya siapa orang yang mau beli? Nggak ada yang mau beli gitu kan ya, kalau produknya Iya. nggak berkualitas bagus. Gitu sih, Jadi Mbak. Jadi harus ada dua hal itu. dari dua hal ini ya, desain sama entrepreneur. Wah, ini semoga bisa jadi masukan nih buat teman-teman pengusaha muda atau yang baru mau memulai. Ada Iya. komen ini dari salah satu audiens. Justru kalau temen itu malah harusnya dimahalin. Soalnya kan bantuin temen. Nah, habis itu kapok jadi teman kita, Mbak, justru. Ya kan, habis kita mahalin terus kemudian nggak jadi pesan, terus kemudian jadi kapok gitu kan kita. Makanya kenapa ini juga yang menurut saya penting, bahwa ketika kita mau memulai sebuah bisnis itu justru malah kita pengennya yang beli itu jangan teman kita gitu kan ya. Karena iya, justru orang lain ya. Iya betul, karena kadang-kadang kalau kita bikin produk, kemudian yang beli itu teman kita, kadang-kadang mereka masih ada perasaan sungkan, kemudian mereka masih ada perasaan, oh iya ya ini aku harus beli karena dia yang jual itu teman kita sendiri gitu. Nah itu kan makanya kenapa kita lebih senangnya itu jualnya itu justru dari orang-orang yang nggak kenal dengan kita gitu. Dan bisa dikatakan Dus Dugduk sendiri dari 2013 sampai 2021 sekarang ini sebenarnya kalau dikatakan pembeli kita itu teman kita, rasa-rasanya enggak gitu ya, karena mungkin ada beberapa teman-teman kita gitu ya yang membukakan networking atau jejaring kita, tapi justru malah dari dari marketing kita, kemudian dari bagaimana cara kita mempromosikan material kardus ini untuk jadi sebuah bisnis, akhirnya malah dari orang-orang lain yang menghubungi kita gitu. Sampai sekarang pun juga banyak sih dari orang-orang yang kita kenal atau mungkin dari networking kita, dari saling membicarakan kita, akhirnya mereka menghubungi kita untuk menjadi klien kita juga gitu. Itu malah lebih enak gitu kan ya cara komunikasinya juga. Kita bisa memberikan kepercayaan juga ke orang lain bahwa ini loh produknya memang benar-benar berkualitas, produknya benar-benar bagus, benar-benar rapi gitu, hanya dipotong dengan mesin. Itu berarti benar-benar menjadi salah satu kualitas yang terbagus kita yang bisa diceritakan ke orang-orang lain. Nah dari situ itu bisa jadi tambahan networking kita untuk pembeli-pembeli kita juga gitu kan. Gitu. Iya. Jadi datangnya lebih banyak dari orang lain tuh malah emang lebih diharapkan seperti itu ya. Betul, Soalnya kalau temen iya. itu kadang masih ada rasa gara-gara simpati itu tadi. Jadi gara-gara temennya dibeli gitu. Iya betul. Nah kalau kita berbicara tentang perkembangan zaman nih, tentunya kan sebagai entrepreneur kita ini kan harus banyak inovasi ya Mas ya. Saya juga tahu nih beberapa kalau tadi yang udah Mas Arif ceritakan tuh, kalau misalkan Dus Dugduk kan udah punya anak perusahaan tuh, ada produk lain yang Totoys ID itu untuk mainan anak. Beberapa saya lihat itu fotonya emang kreatif-kreatif. Sama Pack Impact itu yang kemasan ya Mas ya. Betul. Nah dua-duanya ini meski fokusnya beda, maksudnya awalnya kan Dus Dugduk ini furniture, terus buat dekorasi gitu. Terus untuk yang Totoys nih fokusnya ke mainan, satunya Pack Impact fokusnya ke kemasan. Tapi konsepnya tetap berbahan dasar kardus. Itu ada alasan khusus nggak Mas? Masih setia sama kardus? Pastinya kalau dari material kardus sendiri, itu kita pasti punya pertimbangan kenapa material kardus dari awal berdiri tahun 2013 itu sendiri pun kita percaya bahwa material kardus itu bukan sekedar material gitu kan ya. Terutama mungkin di Indonesia ini tuh masih stereotipnya tentang material kardus itu masih sampah, masih sesuatu hal material yang kurang baik gitu kan ya. Tapi justru malah di luar negeri gitu kan ya, di luar negeri itu material kardus itu sudah hampir sama kedudukannya, jabatannya itu hampir sama dengan material kayu gitu. Nah itu yang menurut saya pribadi memang butuh proses untuk mengedukasi itu, tapi justru malah
adanya Dusdukduk ini itu juga memberikan bantuan perluasan pengetahuan bahwa ada material yang lebih ramah terhadap lingkungan, ada material yang lebih ramah gitu kan ya dengan masyarakat, yaitu material kardus itu sendiri. Makanya kenapa dari 2013 sampai 2021 sekarang ini kita tidak pernah berhenti berinovasi dari satu material, kemudian diinovasikan dengan berbagai macam produk gitu kan ya, mulai dari produk yang furniture tadi, kemudian ke dekorasi, sampai ke produk mainan anak-anak, sampai ke produk packaging pun juga iya gitu kan ya. Sampai nanti berikut-berikutnya pun juga sebenarnya kita pribadi itu sudah bisa memberikan gambaran bahwa material kardus itu ke depan itu bisa kreasikan, bisa diinovasikan lebih jauh lagi sebenarnya. Karena kalau berbicara material kardus di luar negeri, itu sebenarnya material kardus itu sudah ada yang dibikin rumah, sudah ada yang dibikin perahu, dibikin pintu, dibikin macam-macam gitu kan ya. Nah di Indonesia itu belum sampai ke sana gitu. Jadi kita sebenarnya Dusdukduk itu optimis bahwa material kardus yang ada di Indonesia pun pada akhirnya nanti akan mengarah ke sana juga gitu kan ya. Apalagi kalau sekarang tadi yang saya bicarakan di Olimpiade Jepang itu lagi bikin tempat tidur dengan material kardus, Dusdukduk pun juga sebenarnya bikin juga gitu, udah bikin juga gitu kan ya. Jadi tunggu saja nanti gebrakan-gebrakannya dari material kardus dari Dusdukduk asli dari Indonesia itu, kita nanti kira-kira mau bikin apa lagi yang buat menghebohkan kalian semua. Nah, gitu. kita tunggu nih, kita semua nunggu nih. Justru kalau di kita ya kardus tadi kayak Mas Arif bilang masih sampah ya, ya paling buat packing, buat nyimpen barang gitu. Kalau udah lama ya diganti gitu. Tapi kalau di Dusdukduk jadi barang mewah gitu. Emang beda tangan, beda hasil. Kira-kira mau ada rencana ganti material atau nambah material gitu, Mas? Kalau untuk material, kita pasti yang pertama setia dengan satu pilihan material kardus itu sendiri. Tapi kalau kita misal berkolaborasi dengan beberapa material lain di luar kardus, itu kita sebenarnya beberapa kali juga pernah gitu kan ya, mulai dari mungkin kertas atau kertas yang lain, atau beberapa material-material daur ulang yang lainnya, material yang ramah lingkungan yang lainnya, kita terbuka sekali sih sebenarnya. Karena memang sebenarnya awal kita berdiri Dusdukduk itu salah satu visi misi kita adalah membuat produk yang memang ada impact yang bagus ke lingkungannya juga gitu kan ya. Jadi harapan kita pastinya ya kita bisa menghasilkan produk-produk dengan desain yang juga peduli terhadap lingkungan gitu ya. Itu salah satu visi misi kita juga. Jadi udah ramah lingkungan, gak cuma dipakai buat hiasan, bisa digunakan, dimanfaatkan gitu ya. Kursinya bisa didudukin gitu ya Mas ya. Ya. Kalau di kantornya ada ya Mas ya, mungkin kapan-kapan setelah PPKM gini kita bisa main, bisa nyobain sendiri gitu. Iya betul. Jadi memang di Dusdukduk ini mulai dari furniture kita di ruang tamu, sofa, meja, kursinya, sampai meja tim-tim kita, meja saya juga rata-rata terbuatnya dari material kardus juga gitu. Kira-kira itu bertahannya berapa lama kalau pakai kayak gitu, Mas? Kalau untuk meja kerja saya ini dari tahun 2016 sampai sekarang masih belum ganti. Berarti udah hampir 5 tahun ya, hampir 5 tahun ternyata saya juga nggak nyangka gitu. Wah 5 tahun ternyata sudah gitu dan masih bisa digunakan. Makanya kalau apa Dusdukduk ini kan banyak banget penghargaan yang udah diraih ya. Kemarin saya lihat terakhir itu ada bikin backdrop buat Tokopedia ya Mas ya. Jadi itu sebesar itu besar banget gitu. Bisa soalnya bisa dibuat kayak ruangan gitu ya, kayak labirin, foto-foto gitu. Itu di mana itu Mas? Apa tempatnya? Itu kebetulan di Jakarta, itu eventnya 1 bulan sebelum pandemi masuk Indonesia banget. Jadi itu bisa dikatakan salah satu event perpisahan dengan event yang cukup besar. Besar di Jakarta gitu kan ya gitu. Jadi kita bekerja sama dengan Tokopedia, kemudian dengan Bright Story gitu, kemudian dengan Parent Story untuk bikin beberapa wahana fotonya gitu kan ya. Dari materialnya pun juga masih material kardus, kemudian kita kolaborasikan juga dengan material
kayu multiplex juga gitu untuk beberapa kerangkanya, terus kemudian ditambahkan dengan beberapa lighting juga gitu. Itu sih Mbak. Ya nggak apa-apa. Maksudnya penutupnya itu seru gitu. Penutupnya tetap heboh viral. Semoga nanti setelah ya kalau misalkan kita ngomongin pandemi, kita nggak tahu selesainya kapan ya Mas ya. Betul. Ini ada yang nanya nih Mas, potong kardusnya manual atau pakai mesin ya Kak? Untuk Iya, bikin jadi backdrop itu. kalau untuk potongnya itu sebenarnya kita dari tahun 2013 sampai 2014 gitu ya, itu potongnya pakai manual, pakai tangan. Jadi bisa dibayangin bikin satu kursi itu kalau pengusaha itu berdarah-darah katanya ya, itu kan ya. Kalau saya berdarah-darah beneran gitu, jadi kena kanker dan sebagainya itu Udah udah biasa ya. sesuatu hal yang lumrah gitu kan ya dari prosesnya Dusdukduk gitu kan ya. Itu tahun 2013 sampai 2014. Kemudian tahun 2014 kita sudah mulai bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk membantu potongnya produksi kita. Jadi kita sudah menggunakan mesinnya gitu. Jadi kita udah menggunakan mesin. Makanya kalau kita lihat di beberapa karya-karya kita memang Dusdukduk bisa rapi banget ya. Itu karena bantuan mesin gitu. Dan itu memang ya sebagai salah satu kemajuan juga gitu kan ya, bahwa kita kepengen bahwa material kardus ini bisa bernilai tambah gitu, bukan yang harganya murah-murahan gitu kan ya. Makanya kenapa kita menggunakan mesin potong ya, salah satunya adalah biar kualitasnya lebih bagus, kemudian hasilnya pun juga lebih rapi, sampai hasil jadinya pun lebih indah, lebih estetis juga gitu kan ya. Gitu. Jadi bukan sekedar hasil potong tangan aja gitu kan ya, tapi perakitnya masih menggunakan tangan gitu. Gitu. Ini ada lagi nih yang tanya, itu desainnya mikir sendiri atau gimana ya? Ya mikir sendiri dong. Iya, kebetulan kalau di Dusdukduk itu kita memang hampir setengah orangnya itu memang orang-orang desain gitu kan, yang mulai dari saya pribadi juga orang desain, kemudian beberapa tim-tim kita juga kebanyakan orang desain. Jadi memang hasil dari Dusdukduk itu sendiri kebanyakan ya dari diri kita sendiri, dari desain-desain yang kita hasilkan sendiri. Inspirasinya ya macam-macam, dari realisasinya dari realistis, barang-barang realistis sampai kita buat dengan versi material kardusnya gitu kan ya. Gitu. Ya kalau kita kayak orang kayak saya nih yang nol putul ya kalau masalah desain, paling cuma bisa membayangkan gitu. Tapi kalau Mas Arif dan tim kan langsung eksekusi, bikin gitu. Jadi Kak, Mas ini ada lagi pertanyaan nih. Marketing Dusdukduk ini melalui Instagram atau ngiklan juga? Marketing Dusdukduk. Kalau Dusdukduk sendiri itu kita sebenarnya bisa dikatakan ada dua part gitu kan ya, online juga, offline juga. Kalau online-nya itu melalui media sosial, mulai dari Instagram, Facebook gitu kan ya, sampai YouTube gitu. TikTok masih kita persiapkan gitu kan ya. Terus kemudian kalau offline-nya itu sebenarnya dari tahun 2015 kita ikut pameran, salah satu pameran di Jakarta gitu kan ya. Itu pameran yang selalu langganan kita ikuti, dan dari situlah kita mulai banyak bertemu dengan beberapa klien-klien kita melalui dari nasional sampai ke internasional ya, dari salah satu pameran tersebut gitu. Jadi kita memang milih banget kira-kira pameran mana yang cocok dengan Dusdukduk, biar produk kardusnya ini nggak cuma dinilainya sebagai sampah atau sebagai salah satu material yang murahan gitu. Makanya kenapa kita milihnya pameran di Jakarta yang kelasnya nasional internasional juga gitu kan ya. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan kita juga untuk memperkenalkan material kardus gitu, bahwa value-nya bisa berlipat-lipat atau bernilai tambah gitu. Itu sih. Jadi salah satu marketing juga ya itu ikut pameran gitu. Beberapa kali kan dapat penghargaan Best Good ya, Dusdukduk ini. Betul, mungkin, ya itu juga jadi salah satu. Ya mungkin kapan-kapan kalau ada pameran kita bisa lihat gitu, bisa datang. Nah, ya boleh. Ini ada lagi nih Mas yang nanya, Kak inspirasi Dukdukduk ini dapat dari mana? Unik banget.
Inspirasi bisnisnya itu sebenarnya kalau bisa dikatakan sebenarnya awal ketika berdiri itu justru inspirasinya itu dari tugas kuliah gitu kan ya, dari tugas kuliah sama seperti yang diceritakan di media sosialnya The Prince juga, bahwa dari tugas kuliah desain produk ITS kemudian justru malah itu dijadikan sebuah bisnis gitu kan ya, dari situ sebenarnya. Jadi kalau dulu ditanya gitu inspirasi pebisnisnya siapa atau inspirasi usahanya itu usaha di mana gitu, bisa dikatakan kita itu muncul ya dari justru pure dari kuliahan itu gitu. Hanya saja mungkin dulu itu waktu kuliah gitu kan ya, anak-anak muda kalau menghasilkan uang sendiri itu kan seneng gitu kan ya. Saya pun juga semacam itu gitu. Dulu pada waktu kuliah pameran gitu kan, ditanya oleh beberapa orang yang ada di pameran, ini bisa dibeli nggak, bisa dijual nggak gitu kan ya. Nah, instingnya mahasiswa kan kalau ada yang beli berarti dapetin cuan gitu kan ya. Nah, dari situ sebenarnya mulai kepikiran bahwa wah ternyata material kardus ini bisa dibisniskan gitu kan ya. Nah, dari situ mulai terinspirasi untuk bikin dus-duk itu, sampai bikinlah si kursi yang pertama akhirnya bisa jadi dus-duk itu sendiri gitu. Ini bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman yang masih kuliah. Kalau bikin tugas itu yang serius, ya Mas ya, bisa jadi itu nanti bermula bisnisnya kita. Terus nih ada lagi nih Mas, banyak banget yang nanya Mas. Kak, kendala mulai bisnis pasti karena modal. Gara-gara nggak ada modal, akhirnya nggak jalan. Kalau dari Kak Arif sendiri, gimana waktu awal merintis usaha terkait modalnya? Ya. Justru malah sebenarnya dus-duk itu dibangun, kalau saya pribadi itu modalnya dari satu dari ikutan kompetisi-kompetisi di waktu kuliah. Jadi teman-teman kalau masa kuliah itu harus dimanfaatkan sebanyak mungkin, mumpung kita kan masih ada labelnya mahasiswa perguruan tinggi mana gitu ya. Itu harus benar-benar dimanfaatkan, karena dengan embel-embel kampus kita gitu, kita manfaatin untuk ikut kompetisi, untuk ikutan seminar atau ikutan apapun lah ya yang bermanfaat buat kita, termasuk modal gitu. Jadi awalnya memang modalnya dari kompetisi, terus kemudian kita putar sampai sekarang ini gitu. Jadi kalau ditanya gitu, kadang-kadang ada yang tanya sih, Dus dulu pernah mungkin utang ke bank atau utang kemana gitu, alhamdulillahnya sampai hari ini kita berusaha untuk memutarkan dari penjualan kita aja sih gitu. Jadi atau mungkin jangan-jangan di sini ada yang mau invest ke Dus-Duk biar kita bisa kolaborasi gitu, atau mungkin nanti bisa bekerja sama nanti ke depan gitu. Nah itu luar biasa, nanti kita terbuka sekali. Boleh nih langsung menghubungi Instagramnya Mas Arif ya. Benar. Nih ada lagi nih, banyak banget yang komen memang. Ini sebenarnya kolaborasi pertama kita loh yang ada pihak dari luar gitu. Jadi sedikit deredek gitu kalau kata orang. Sedikit deredek. Kalau pandemi gini ada pameran virtual kah? Pameran virtual sebenarnya ada beberapa pameran virtual, tapi memang nggak cukup masif gitu kan ya, memang pameran-pameran virtual itu. Jadi makanya kenapa di Dus-Duk itu kita bikin beberapa produk, termasuk produknya mainan yang ada brandnya namanya Two Toys itu, terus kemudian produk pack impact atau untuk kemasan gitu kan ya, mungkin lebih banyaknya ke arah sana. Tapi memang beberapa pameran itu sebenarnya lebih ke cara pamernya gitu kan ya. Kayak contohnya beberapa yang pesan ke kita itu rata-rata memang untuk membuat pameran atau membuat pajangan atau membuat dekorasi untuk memajang produk-produk UMKM di beberapa kantor atau di beberapa hotel atau di beberapa tempat yang lainnya gitu. Jadi arahnya mungkin lebih ke alat untuk memamerkan sesuatu gitu. Kalau dulu mungkin kan event gitu kan ya, dekorasi event. Kalau sekarang itu lebih banyaknya ke event-event atau mungkin alat-alat dekorasi yang digunakan untuk memamerkan sebuah produk-produk, terutama produk-produk UMKM lain. Atau mungkin ya untuk visual merchandising toko yang mereka untuk sesuatu hal atau untuk toko-toko mereka gitu kan ya, biar kelihatan masih tetap bisa berjalan. Kemudian juga mungkin ada beberapa dekorasi mungkin ya balik lagi ke bagaimana memperkenalkan bisnisnya mereka gitu. Itu sih. Kalau buat kalau misal, jadi mungkin teman-teman yang penasaran tuh bisa langsung
ke store-nya aja ya, ke tokonya, ke showroomnya bisa langsung lihat-lihat, bisa nyobain sendiri. Terus kalau misal pesanan gitu Mas dibuat dekorasi toko sendiri gitu, itu dikasih label Dus Duk Duknya itu gimana biar orang tahu kalau oh ini tuh produk dari Dus Duk Duk gitu. Justru malah kita dari awal sebenarnya kalau untuk dekorasi sendiri itu kita tidak pernah melabelkan itu ada labeling dus-duknya sama sekali sih memang gitu. Tapi justru malah itu juga menarik gitu bahwa hampir di beberapa event yang sekarang ini material kardus kan banyak dimanfaatkan gitu kan ya, mulai dari mungkin di mana tiba-tiba ada dekorasi dengan material kardus, bahkan beberapa kali di bandara gitu kan ya dengan material kardus. Justru mentionnya ke Dus Duk Duk gitu, padahal yang buat bukan Dus Duk Duk gitu. Jadi itu justru malah membuat rebranding atau membuat brandingnya Dus Duk Duk itu makin terpatri ke banyak orang bahwa kalau material kardus ingatnya selalu Dus Duk Duk, padahal belum tentu yang bikin Dus Duk Duk juga gitu, mentionnya ke kita gitu ya. Makanya kemarin pun juga ketika rame-rame gitu kan ya ada tempat tidur kardus gitu dari luar negeri ataupun dari Indonesia sendiri, rame-ramenya ya rame-ramenya adalah mention ke Dus Duk Duk gitu kan ya, dikiranya yang membuat itu dari Dus Duk Duk gitu. Dari Dus Kita Duk nggak Duk. pernah untuk labelin itu karena memang kita selalu terbuka lah ya untuk berkolaborasi, menyampaikan komunikasi bahwa ini ada material kardus bisa digunakan untuk berbagai macam produk gitu kan ya, dan itu boleh siapapun untuk mengeksplorasi itu karena kita percaya, saya yakin Mbak Nailil pun juga di rumah punya kardus kan ya gitu kan. Punya, tapi cuma buat penyimpanan. Punya penyimpanan atau mungkin kemasan packagingnya TV atau packagingnya kulkas atau apa gitu kan ya. Nah, iya. Dari situ tuh malah kadang dibuat alas-alasan gitu. Buat alas gitu kan ya. Justru yang banyak yang ngetak-ngetak itu jadi kayak promosi gratis gitu ya Mas ya, semakin banyak yang kenal Dus Duk lagi. Betul. Ini masih ada pertanyaan lagi nih. Kardusnya potong pakai mesin apa Kak? Oke. Kalau mesin potong apa yang kita gunakan jenisnya adalah mesin potong CNC. Jadi kita memang menggunakannya dengan mesin potong CNC. Itu prosesnya adalah proses desainnya biasanya dari desain sketsa tangan gitu kan ya, sketsa tangan kemudian didesain ke komputer, habis dari komputer masuk ke mesin gitu sih. Gitu. Dan kalau tanya-tanya mesin CNC rasa-rasanya The Prince banyak juga menyediakan mesin CNC ya kan. Nah, iya. Saya udah kebetulan juga sih beberapa mesin-mesin yang dipunyai oleh The Prince itu macam-macam banget gitu kan ya. Salah satunya juga mesin CNC. Jadi kalau teman-teman pengen ada yang membutuhkan mesin gitu kan ya, mau mesin potong kardus, mesin potong akrilik dan lain sebagainya, rasa-rasanya harus langsung tanya ke Mbak Nailil juga gitu kan ya, bukan tanya boleh. Nah, apa namanya? Kalau iya, jadi ternyata pakai CNC ya Mas ya. Jadi kalau yang saya tahu selama ini kan CNC yang kita jual itu untuk bahan-bahan yang lebih keras ya, kayak akrilik, terus kayu gitu. Ternyata bisa juga loh dibuat kardus gitu. Coba kalau ya mungkin kapan-kapan bisalah kita coba gitu. Gimana caranya gitu. Soalnya kan sangat terbuka sekali lah Mbak Nailil ya, kalau nanti kapan-kapan The Prince berkolaborasi dengan Dus Duk Duk untuk bikin sesuatu dari material kardus gitu, kita sangat terbuka sekali lah. Nah ini sekalian nih mau ngasih tahu buat teman-teman yang join. Jadi kolaborasinya kita ini nggak cuma live IG perkenalan ngobrol santai gini aja. Nanti ada kedepannya kolaborasi yang lainnya bareng Dus Duk Duk. Jadi kalian stay tune terus di Instagram, YouTube, The Prince dan Dus Duk Duk. Kita juga mau menghebohkan gitu, menghebohkan netizen. Nah, Mas kalau ngomongin pameran, sekalian nih mungkin Mas Arif mau ada sesuatu yang dipamerkan gitu biar teman-teman tahu. Salah 2, salah 3 produknya Dus Duk Duk. Sekarang mungkin ada yang bisa sebenarnya kita itu memang sekarang lagi konsen untuk menjual beberapa produk termasuk produk sendiri. Nah, kita itu sekarang lagi banyak memperkenalkan produk mainan anak-anak dari Two Toys gitu kan ya. Ini produknya itu bisa dilepas pasang gitu kan.
Ini salah Iya, satu produk yang cukup happening menurut saya dan cukup banyak pembelinya itu versinya adalah versi transportasi yang ini gitu. Jadi kita dengan brand hmm, Two Toys itu ada beberapa varian gitu. Dari varian produknya jenisnya adalah transportasi yang seperti ini. Terus kemudian ada juga yang hewan darat, ada yang hewan laut gitu. Nah sekarang kebetulan yang paling banyak sering habis itu yang transport ini gitu kan ya. transportasi. Terus kemudian beberapa produk-produk kita yang lainnya juga mungkin packaging ya, karena memang sekarang di masa pandemi ini banyak teman-teman yang punya usaha baru di bidang apapun itu, industri kreatif atau apapun itu, mereka membutuhkan packaging gitu. Nah, justru pun juga membuat itu gitu. Jadi memang kita banyaknya di dua lini tersebut gitu sekarang, mulai dari produk mainan anak-anak sampai ke packaging itu juga. Gitu. Itu sih Iya. Mbak Nailil yang paling banyak. Jadi kalau yang tutos ini bentuknya kayak bongkar pasang dirakit sendiri gitu ya Mas ya? Iya, betul. Kalau ini memang Hmm. dibongkar pasang, jadi ini bisa dilepas tuh, bisa dilepas Oh iya. itu. Dan ini ada macam-macam gitu. Ada yang polosan, warnanya warna coklat kardus ini. Ada juga yang lengkap ada stikernya juga gitu. Yang polosan Hmm. ini adalah produk-produk mainan yang mereka sebenarnya anak-anak itu bisa memberikan warna di rumahnya masing-masing Oh, gitu. Karena jadi memang selama bisa pandemi. kreasikan sendiri. Betul. Jadi selama di rumah kan anak-anak di rumah, terus kemudian sekolahnya dari jam 7 mungkin sampai siang atau sampai sore gitu kan ya. Orang tuanya harus nungguin, stres gitu kan ya. Kadang-kadang nggak sempat Iya. masak. Jadi mereka harus harus cari beberapa hal untuk refreshing gitu kan ya. Salah satunya adalah Iya. bisa membeli produknya Two Toys ini gitu. Jadi bisa Ya, mainan di jadi rumah. biar ada kesibukan lain ya daripada kalau soalnya kita nih banyakan di rumah gitu. Kalau di rumah ngapain lagi kalau nggak nonton, lihat HP, TV gitu, udah ngabisin Nah, kuota. Nah, kalau misalkan ada kesibukan lain itu kan bisa gitu. Apalagi anak-anak tuh suka tuh yang kayak gitu tuh. Merakit-rakit, betul. Iya, berkreasi gitu. iya. Dan menurut saya memang anak-anak jangan sampai di masa pandemi itu anak-anak justru malah kebanyakan nonton handphone gitu kan ya, karena kalau lihat lihat handphone terlalu banyak atau nge-game atau mungkin nonton drakor mungkin gitu kan ya, atau mungkin apapun itu gitu kan ya. Rasa-rasanya ya mungkin anak-anak sekarang itu harus dialihkan dengan beberapa media pembelajaran yang lainnya gitu, dan salah satunya adalah pembelajaran mainan semacam ini gitu. Itu sih Ya, Mbak. bener. Keren, keren inovasinya ini. Mungkin apa? Bisa lah ya nanti teman-teman kalau ada yang mau nyobain bisa langsung dipesen. Jadi di Tutoys ya bacanya ya Mas. Aku mikirnya Ya, Totoys gitu ya, Tutoys. Tutoys.id. Mas masih banyak nih yang nanya. boleh. Kalau nggak salah live IG tuh 1 jam ya. Nggak apa-apa kita masih punya 15 menit nih. Nah nanti buat teman-teman yang pertanyaannya masih belum kejawab, nantikan kolaborasi kita lainnya. Biar tambah penasaran. Ini Mas, tips duk-duk-duk menghadapi tantangan pandemi saat ini. Dan apa ada rencana pengembangan lagi ke depan seperti apa? Nah tadi sempat diomongin sih, masih ada satu lagi yang masih dirahasiakan. Iya Mas ya, biar heboh. Betul. Iya, jadi memang di masa pandemi ini kita memang harus benar-benar banyak penyesuaian gitu kan ya, dari mulai yang sebelum itu event, kemudian harus dengan beberapa produk-produk yang lainnya, termasuk ada Two Toys, termasuk ada Pack Impact dan sebagainya. Kita pun juga masih terus mengkreasikan material kardus ini untuk beberapa produk olahan yang lainnya gitu kan ya, sehingga ya itu menjadi salah satu kunci untuk bertahan di masa pandemi ini gitu kan ya. Bagaimana secara jelasnya tipsnya gitu kan ya. Yang pertama ya kita jangan berhenti bergerak, berhenti berproduksi, berhenti berkreasi dari apa yang sudah kita bisa buat gitu kan ya. Dari material kardus ternyata oh iya ya bisa dibuat produk mainan anak-anak, bisa dibuat produk packaging, bisa digunakan untuk produk-produk yang lainnya. Nah, itu harus terus kita kembangkan terus gitu. Dan harus kita terus komunikasikan dan tidak boleh malu gitu. Apalagi di masa pandemi semacam ini gitu kan ya. Ya menurut saya pribadi ya memang
kalau sekarang itu kan banyak orang, kamu kok jadi di Instagram jualan terus sih gitu kan ya. Nah, ya memang kita usaha gitu kan ya, kita penjual gitu kan ya, kita pengusaha ya, kita harus mengusahakan sesuatu gitu kan ya. Jadi Iya. itu menjadi salah satu patokan kita bahwa kita harus tetap terus berani, tetap terus harus optimis juga untuk ke depan bahwa kita masih terus bisa optimis dan sustain untuk bisnisnya terus berjalan gitu. Itu menjadi salah satu kunci gitu. Termasuk juga jaga kesehatan, jaga imun. Nah, itu juga penting juga karena di Ya. masa pandemi ini ya rasa-rasanya kita harus benar-benar bisa bisa mengadaptasi bagaimana kita tetap bisa berjalan bisnisnya tapi tetap bisa menjaga kesehatan kita. Itu juga penting juga gitu kan ya. Iya. Gitu. Karena Insya Allah ya kalau kalau ditanya semacam PPKM ini kan rasa-rasanya kok kamu tetap bisa kerja gitu kan ya, kok kamu tetap kerja sih gitu kan ya, ya kita harus berusaha gitu kan ya, kalau tetap kerja berarti kita tetap bisa mendapatkan uang, insya Allah imun kita naik gitu kan ya. amin. Ibu cuan gitu ya Mas ya. Kalau cuannya semakin banyak, imunnya semakin meningkat gitu kan ya, jangan Salah dibalik-balik gitu. satu salah satu tips untuk tetap sehat ya. Karena itu menjadi itu rasa-rasanya banyak yang banyak yang jadi patokan juga gitu. Kenapa sih kok kamu tetap bisa bekerja gitu kan ya? Tapi ya harus tetap mentaati protokol kesehatan lainnya gitu. Iya. Nah ini Mas, Kak Nay untuk lokasi usaha Kak Arif di daerah mana? Kebetulan Mas Arif ini di Surabaya loh. Iya. Jadi memang Dus Dugduk asli Surabaya, kantornya juga di Surabaya. Kalau workshopnya kita ada di Surabaya satu dan biasanya ada di Jakarta juga, ada beberapa vendor kita di Jakarta juga. Jadi nanti yang penasaran banget pengen langsung lihat produknya bisa ngunjungin tokonya ya. Di mana Mas tokonya Mas? Alamatnya? Kalau untuk Dus Dugduk kantornya itu ada di Patmo Susastro, dekat lapangan Tor. Itu di Surabaya. Surabaya Barat. Itu bisa dikunjungi ya Mas ya? Bisa, maksudnya kalau datang berkunjung gitu bisa? Bisa, tapi kalau untuk selama pandemi ini harus janjian terlebih dahulu, gitu kan ya, karena kadang-kadang tidak selalu ada yang di kantor mungkin, atau mungkin kita membatasi untuk yang yang mengunjungi ke kantor gitu. Kita harus membatasi gitu kan. Iya benar. Nah ini ada yang tanya nih menarik, jam 4 pagi yang nanya, Mas Arif tuh Toys ya, ini Toys kebanyakan taunya. Toys punya visi untuk jadi sebesar Lego? Ini baru aja beberapa minggu yang lalu ketika saya berdiskusi dengan beberapa tim kita juga, saya baru saja menyampaikan itu gitu di tim kita juga gitu, bahwa salah satunya ya kita kepengennya nanti bisa sebesar Lego juga lah gitu. Kebetulan saya waktu itu sempat juga jalan-jalan ke Lego Malaysia gitu kan ya, itu luar biasa sekali gitu kan. Jadi saya tiba-tiba aja kepikiran, wah ya ini kalau Toys bisa dikembangkan ya salah satunya bisa jadi Toys itu akan sebesar Lego insya Allah gitu kan. Amin. Jadi banyak banget yang kita obrolin hari ini ya, mulai dari awal mula Dus Dugduk, terus visi misinya, terus inovasinya gitu. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa memotivasi teman-teman seller juga, teman-teman entrepreneur atau yang baru mau memulai usaha. Tapi ada yang belum nih Mas. Mungkin Mas Arif bisa kasih beberapa tips buat teman-teman yang mau baru mulai usaha. Soalnya kadang kalau mau mulai itu banyak banget alasannya. Nanti dulu, belum begini, ditunda-tunda, akhirnya malah nggak jalan-jalan. Iya, jadi saya tuh sering sekali menyampaikan beberapa frase kalimat yang digunakan untuk biasanya orang kalau memulai usaha itu dari mana gitu, karena ini prosesnya dari Dus Dugduk itu saya mulai dari start small, think big, action now, and make impact. Itu ada 4 frase kata itu gitu. Banyak nih, ini bisa kita catat nih. Iya betul, jadi start small itu dari langkah kecil, think big itu punya goal yang besar, kemudian actionnya ya action sekarang gitu kan ya, karena saya pribadi pun juga membuat Dus Dugduk itu tidak
tidak menunggu setelah lulus kuliah baru bikin Dusdukduk gitu kan ya, tapi pada waktu kepikiran untuk bikin Dusdukduk ya sampai akhirnya bikin Dusdukduk, kemudian yang berikutnya adalah make impact. Jadi kita berharap bahwa apa yang kita buat, apa yang kita gunakan, apa yang kita hasilkan, apa yang kita karyakan itu benar-benar bisa berimpact untuk orang lain di sekitar kita gitu. Jadi memang dalam proses ini berarti ya kita sebagai anak muda itu tidak hanya butuh bagaimana cara kita mengupgrade diri kita sendiri, tidak gitu, tapi kita harus benar-benar tahu di mana kekurangan kita mungkin, di mana kelebihan kita, sehingga kita bisa menanggulangi rasa takut kita, sehingga kita bisa memulai untuk dari start small, think big, action now, dan akhirnya bisa berimpact untuk banyak orang di sekitar kita gitu. Jadi harus benar-benar paham diri kita masing-masing, sampai akhirnya kita bisa menunjukkan kelebihan kita ada di mana gitu sih. Gitu. Jadi kalau yang saya tangkap yang paling penting itu adalah action now ya. Mulai. Jadi jangan hanya cuma dipikirkan tapi nggak mulai. Betul. Nah ini buat teman-teman nih bisa jadi penyemangat, bisa jadi motivasi, inspirasi buat memulai usahanya ya. Mungkin kalau tadi nggak sempet nyatat, nggak apa-apa, ini videonya akan kita save di IGTV, jadi bisa ditonton ulang. Terus nah, terakhir nih Mas, jadi ngomongin Dusdukduk ini kan produknya sangat menarik gitu ya, sangat menarik, unik, terus ada fungsinya juga gitu. Nah, ini sekalian kita mau ngasih tahu teman-teman nih. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen bikin produk kreatif seperti Dusdukduk, kalian bisa tanya-tanya langsung ke The Prince, soalnya kita menyediakan mesinnya gitu. Mungkin beberapa mau saya kasih lihat ya. Kalau tadi kan Mas Arif bilangnya tuh pakai CNC ya Mas ya? Iya, betul. Iya. Nah, jadi ini bukan ajakan buat meniru ya. Jadi maksudnya mungkin kalau kayak mau bikin mau motong bahan-bahan seperti kerdus itu bisa pakai mesin-mesin yang ada di The Prince. Jadi kayak ada mesin laser cutting, mesin CNC juga ada, cuma kita belum nyoba nih kalau buat kerdus gimana, mungkin ada sedikit treatment yang berbeda gitu ya, soalnya kan kalau CNC setahu kita tuh pakai matabor gitu. Nah nanti itu bisa kita coba. Nah, kalau nanti rasa-rasanya saya harus benar-benar main-main tuh ke The Prince ya. Boleh. Biar kita benar-benar berkolaborasi nih, gitu kan? Iya boleh, benar. Kebetulan kita tuh kalau di showroom tuh ada mesin displaynya, jadi bisa dicoba langsung di tempat gitu. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan PPKM ini kita masih tutup, benar-benar tutup sih Mas. Mungkin setelah PPKM ini ya, setelah agak longgar, kita bisa saling berkunjung gitu. Oke, ini udah hampir 1 jam ya. Sebelum kita diputus dari Instagram, kita mau mungkin Mas Arif ada sepatah dua patah yang mau disampaikan. Yang pasti terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir gitu kan ya, dan jangan lupa juga gitu live Instagram ini tuh sebenarnya juga berbagi untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman, memberikan inspirasi ke teman-teman bahwa membuat produk itu bukan sekedar produk gitu kan ya, handmade boleh gitu kan ya, UMKM di seluruh Indonesia itu kan rata-rata masih dari tangan gitu kan ya, homemade gitu kan ya. Ya itu nggak masalah gitu, tapi sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi, mulai dari mesin tadi, mesin CNC lah, mesin sprint atau mesin apapun itu rasa-rasanya itu juga akan membuat produk-produk kita itu akan berkualitas lebih baik lagi gitu. Jadi jangan khawatir bahwa produk-produk dengan material kardus atau dengan material apapun ketika sudah ketemu dengan mesin itu akan hilang nilainya, enggak, tapi justru malah akan bisa bernilai lebih juga. Dan pada akhirnya itu bisa meningkatkan value-value yang kita punyain. Sama seperti Dusdukduk. Dari material kardus kemudian dipotong dengan mesin, ya value-nya bisa naik gitu kan ya. Dan jangan lupa kalau teman-teman mungkin sudah kepikiran juga untuk memberikan percobaan atau mungkin bisnis atau mau bikin bisnis apapun, mungkin dari kayu atau mungkin dari akrilik atau apapun, kalau butuh mesin ke The Prince berarti ya. Nah gitu ya. Itu poinnya ya. Sekalian promosi.
Jadi kalau Atau yang di teman-teman belakang yang itu kan rasa-rasanya yang di belakangnya Mbak Nailil itu kan bikin kaos, bikin jaket, bikin kaos, bikin jaket, bikin tas itu rasa-rasanya anak-anak muda banget gitu kan ya. Nah, itu iya, semuanya juga jadi bisa dibantu oleh mesin-mesin yang ada di The Prince gitu. Saya rasa-rasanya benar. tersemangati untuk kapan-kapan kepengen ke sana biar benar-benar Benar tahu boleh. mesin-mesin apa aja yang dibuat gitu. Iya, mungkin suatu hari Duk mau bikin usaha custom kaos juga gitu, bisa konsultasi sama kita. Jadi Boleh. teman-teman kalau yang males ribet, pengen bikin tapi males ribet bisa menghubungi Duk langsung, nanti akan dibantu oleh Mas Arif. Tapi kalau kalian yang pengen nyoba sendiri, pakai mesin sendiri, nah bisa konsultasi sama kita. Oke, mungkin sampai di sini ya Mas Arif ya, ngobrolnya kita hari Ya. ini. Makasih banget udah nemenin saya 1 jam ini ngobrol bareng teman-teman semua yang join juga hari ini. Terima kasih. Semoga ada lain kesempatan buat kita bisa bertemu. Mungkin nggak bertemu secara virtual gitu, tadi kita saling berkunjung gitu ya Mas ya. Betul ya. Ya. Makasih Mas, jaga kesehatan selalu buat teman-teman juga. Ya. Semoga pandemi ini segera berlalu ya. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Sehat selalu, bahagia selalu semuanya. Amin. Kita dadah dulu Mas. Oh iya. Buat pemutus koneksi. Dadah semuanya. Thank you Mas Arif. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Nailil dan teman-teman The Prince. Siap. The Prince, buat usaha jadi mudah.